Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian materi kita dalam serial kajian Tibbun Nabawi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu satu tema terkait dengan istirahat dan aktivitas Nabi SAW, yaitu istirahat ideal dalam Islam, yang Ibnu Qayyim rahimahullah membuat judul dalam kitab At-Tibbun Nabawi ini dengan judul Faslun fi tadbirihi li amrin naumi wal yaqdati, yaitu bab tentang penghayatan, pentadabburan dari perkara tidurnya Nabi SAW dan ketika sadarnya Nabi SAW. Pertama, perlu kita ketahui bahwasanya kebutuhan tidur
adalah kebutuhan normal kaum muslimin, kebutuhan normal manusia. Manusia jika tidurnya seimbang, maka dia dalam keadaan sehat. Nah, dan satu kecacatan, ketidaksempurnaan tatkala ada orang tidak bisa tidur atau insomnia. Katakan manusia 2 hari saja dia nggak bisa tidur, ya, dia kesadaran akan berkurang. Juga kalau diajak bicara mungkin tidak paham atau nggak nyambung. Kenapa? Karena konsentrasi sudah berkurang, oksigen di otak sudah berkurang. Karena haknya tubuh ini istirahat. Itulah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna adalah manusia yang tidurnya seimbang. Ini haknya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang sempurna dengan tidur. Dan tidak demikian untuk haknya sang pencipta, sang khalik. Allah subhanahu wa ta'ala gak layak dan gak pantas untuk tidur. Gak layak dan gak pantas untuk mengantuk. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi telah bersabda, Innallaha azza wa jal la yanam wa la yanbaghi an yanam. Dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan dengan bersendirian. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidaklah tidur. Dan tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidur. Demikian pula mengantuk. Itu adalah kecacatan bagi pencipta. Tapi menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengantuk, juga Allah tidaklah tidur. Berbeda dengan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita nggak boleh menyamai sifat-sifat Allah. Kita nggak boleh menyamai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita boleh mencontoh akhlak Nabi SAW. Adapun mencontoh Allah subhanahu wa ta'ala haram bagi kita. Termasuk Allah punya sifat kibr, sombong. Dan ini nggak layak untuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun manusia yang Allah ciptakan khusus, mereka bukanlah Allah, dan mereka juga Allah berikan kekhususan. Di antara kekhususannya adalah para nabi. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW tatkala berkata kepada Aisyah, Ya Aisyah, inna ainai tanaman wa qalbi la yanam wa la yanamu qalbi. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku ini adalah tertidur, akan tetapi hatiku tidaklah tidur. Ini menunjukkan apa? Kekhususan hamba Allah yang berupa nabi. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wa kadzalika al-anbiya tanamu a'yunuhum wa la yanamu qulubuhum. Kata Nabi SAW, begitu pula para nabi yang lainnya. Para nabi yang lainnya juga demikian. Mata mereka tertidur, tertutup, mereka juga bisa terkantuk, akan tetapi hati mereka tidaklah tidur. Hati mereka tidaklah lalai. Ya subhanallah, ini kekhususan. Adapun bagi kita manusia biasa, kita mata tertidur, hati kita juga tidur. Hati kita lalai dari zikrullah ketika kita tertidur. Ya, an-num akhul maut, tidur adalah saudara kematian. Nah, beda dengan para nabi. Mata tertidur, tapi hatinya terjaga. Tidak lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sang khalik, Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak tidur, tidak mengantuk, dan tidak pantas bagi sang khalik
untuk tertidur. Maka tidur adalah kebutuhan manusia, kebutuhan primer manusia, dan mereka harus ada waktunya tidur. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab ini, min tadabburi naumihi wa yaqdatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya dari penghayatan kita, dari bangun, sadar dan tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajadahu a'dala naumin. Tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam didapati padanya tidur yang paling ideal, tidur yang paling seimbang, tidur yang paling proporsional. Naam. Wa anfa'uhu lil badani wal a'dha'i wal quwwah. Dan tidur beliau ini adalah tidur yang paling manfaat untuk badan, untuk organ tubuh, dan untuk mengembalikan kekuatan. Fa innahu kana yanamu awwalal lail. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidur di awal malam, yaitu ba'dal isya, setelah isya. Nah, bisa jadi, kita katakan bisa jadi, karena apa? Untuk menentukan, memastikan itu butuh dalil. Maka kita bilang bisa jadi. Jikalau makan malam, maka makan malam yang terbaik adalah sebelum isya. Jikalau ingin tidurnya setelah isya atau awal malam. Ya, para dokter Arab menyebutkan, ya, setelah makan malam, ya, ada yang mengatakan jalan dulu 40 langkah. Ada yang mengatakan jalan dulu 50 langkah. Ada yang mengatakan jalan 100 langkah. Ini bukan Nabi, bukan dari Nabi, tapi dari para dokter Islam yang mereka menyebutkan bahwasanya selepas makan malam jangan langsung tidur. Jalan kaki ini bukan diartikan olahraga, hanya ingin mempercepat meletakkan makanan pada posisinya di alat pencernaan untuk kemudian dibantu cepat dicerna. Ya, demikian dokter modern di zaman sekarang juga tidak merekomendasi tidur, selepas tidur langsung selepas makan malam langsung tidur. Nah, kenapa demikian? Karena akan menyebabkan beberapa madharah. Madharah yang pertama, ketika makan langsung tidur, apa yang terjadi? Ya, makanan belum sempat turun dengan sempurna, dia bikin tidur. Dan posisi tidur dia tidak menguntungkan untuk makanan yang sedang atau akan dicerna. Madharah yang berikutnya, bahaya yang berikutnya, ketika makan langsung tidur, maka gula darah manusia akan naik. Bisa sekitar 20 kali lipat. Kenapa? Karena makanan nggak dicerna. Dia cenderung difermentasi di dalam tubuh. Sehingga kandungan karbohidrat pada nasi dan yang lainnya ikut naik beberapa kali lipat. Subhanallah. Dan juga menunjukkan tatkala Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, ya, yang menunjukkan para sahabat juga ada yang biasa mereka makan sebelum salat isya. Kata Nabi SAW, "Idza hadara al-asya wa adana al-isya, ya, fa'aqdimu bil asya." Kata Nabi SAW, jikalau makan malam sudah siap dan panggilan azan atau sholat isya hendak ditegakkan, maka kata Nabi SAW, maka dulukanlah makan malam. Dulukanlah makan malam. Di sini menunjukkan bahwasanya sahabat biasa juga sering makan malam sebelum isya. Nah, Nabi mengingatkan, dulukan makan malam baru sholat isya. Kenapa? Karena ada dua madharah di sini dalam ilmu usul fiqh. Karena di sini ada dua madharah, dua kejelekan. Ya,
Apa di antaranya? Yang pertama, dia ketinggalan takbiratul ihram. Ketinggalan sholat isya. Yang kedua, dia yang berikutnya di situ akan terjadi masalah yang lainnya. Kalau dia meninggalkan makan malam, langsung sholat isya, khawatir terjadi apa? Pikiran, ngalamun terhadap menu makanan yang ada. Dari dua madharah ini, ketinggalan takbiratul ihram atau dia sholat tapi ngelamun atau mikir makanan. Ketika dihadapkan kondisi yang seperti ini, maka yang diajarkan Nabi SAW apa? Yaitu irtikab akhaf dararain. Mengambil madharah yang lebih kecil. Ketika dihadapkan tazahum, ya, antara dua madharah, antara dua kejelekan, maka pilihlah kejelekan yang paling ringan. Kejelekan yang paling ringan adalah apa? Mending makan dulu, tapi sholat isyaknya konsentrasi, khusyuk. Nah, daripada dia dapat takbiratul ihram, tapi dia memikirkan berangan-angan dari makanan yang sudah dihidangkan, maka apa? Maka madharahnya ini lebih besar. Nabi mengajarkan untuk lebih pilih makan dahulu. Barakallahu fikum. Tapi tentunya ini perkara apa? Ad-darurah, perkara darurat. Dan perkara darurat itu ada takarannya. Ad-darurah tuqaddar bimaqadiriha. Darurat itu ada takarannya. Makanan dihidangkan, berdalil dengan darurat daripada sholat ngelamun, akhirnya apa? Makanan yang di meja makan itu dihabisin semua. Ya, maka ini nggak sesuai dengan kaidah. Kaidahnya apa? Ad-darurah tuqaddar bimaqadiriha. Kenapa sih Nabi SAW, beliau SAW menganjurkan makan dulu? Karena perkara darurat. Kalau dia sholat, bakal ngelamun. Akhirnya apa? Ya sudah, makan dulu. Syaratnya nggak harus semua di meja makan dihabisin semua, enggak. Ya, tuqaddar bimaqadiriha. Cukup kira-kira yang membuat penasaran dari makanan yang ada, dia makan. Ya, ngambil porsi seperlunya. Ya, lauk yang dia suka. Yang mana lauk dia suka, kalau dia sholat dulu bakal kepikiran. Jadi apa? Ngambil dulu yang dia suka. Ya, setelah itu dia beranjak sholat, sehingga mungkin dia masih dapat walaupun rakaat kedua, ketiga, keempat. Barakallahu fikum. Nah, maka darurat ini sesuai dengan dosisnya. Jangan semua dihabisin di atas meja makan. Alasannya kan Nabi menganjurkan kita makan dulu. Ya, bukan artinya tamak rakus semua. Makan dulu kenapa? Karena khawatir mengganggu konsentrasi sholat. Pilih makan makanan, ambil seperlunya, ya. Kemudian makanan yang ada, ya, yang disuka, dia konsumsi dulu, kemudian dia masuk sholat. Daripada dia ketinggalan sholat sepenuhnya. Kemudian yang berikutnya, kalau ternyata makanan yang dihidangkan istri yang di rumah, itu adalah makanan yang panas semua. Ya, makanan yang panas. Ya, maka boleh kita memilih untuk masuk sholat dulu. Karena kalau kita makan panas, ternyata ada bahaya yang lainnya. Tidak bagus untuk pencernaan kita. Akhirnya makan, nunggu sampai dingin. Waktu nunggu dingin itu butuh lama. Padahal untuk nunggu dinginnya dia bisa sholat. Nah, nggak boleh juga makanan yang panas ditiup. Nggak boleh. Wala tanfukh fil ina. Nggak boleh. Alat ta'am. Nggak boleh. Makanan, minuman ditiup ketika panas nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ludah kita isinya bakteri. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan dari perkara sekecil apapun diajarin. Begitu pula makanan yang panas diletakkan di bawah kipas angin juga dimakruhkan oleh para ulama. Karena apa? Kandungan hawa yang kotor kemudian nempel di makanan. Hawa kotor sah-sah saja di mana-mana. Cuma kalau dengan kipas, ya mungkin akan membuat masalah, ya kotoran di situ dan lain sebagainya. Itu yang disebutkan oleh para ulama, ya. Nah,
Dan di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur di awal malam. Nah, hukum asalnya tidur adalah mubah, boleh-boleh saja. Hukum asalnya olahraga mubah, hukum asalnya makan mubah, ya. Dan perkara-perkara yang mubah ini, kalau Anda niatkan, ya, diniatkan sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, maka yang mubah akan bergeser nilainya gara-gara niat menjadi perkara ibadah. Seperti kalau Anda tidur di awal malam, Anda meniatkan, saya ingin mencocoki aktivitas Nabi. Saya ingin tidur di awal malam, biar sholat malam saya bisa tegakkan, biar kuat. Nah, maka nilai tidur yang bernilai boleh, halal-halal, sah-sah saja, akan menjadi ibadah. Subhanallah. Nah, ini akan mendapatkan apa? Anda keberkahan umur. Tidur dinilai ibadah. Belum lagi amalan-amalan sebelum tidur, apa yang dilakukan. Sesudah tidur, apa yang dilakukan. Akan kita bahas pada selanjutnya dari materi kita ini. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yastayqidhu fi awwal nisfi tsani. Wa yastayqidhu fi awwal nisfi tsani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam, bukan tidur di awal malam bangun-bangun langsung adzan subuh, bukan. Tapi tidur di awal malam kemudian dia bangun. Kapan? Fi awal nisfi tsani. Pertengahan kedua. Ya, fi awal nisfi tsani, pertengahan kedua. Ya. Dan sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama fi awalil lail. Nabi tidur di awal malam. Thumma yastayqidh fi awalin nisfi tsani. Kemudian bangun pada pertengahan malam yang kedua. Kemudian juga bangun pada sepertiga malam. Dan beliau thumma nama fi sudusil baqi. Dan Nabi SAW tidur pada 1/6 yang tersisa. Ini Nabi SAW. Ya. Puasa yang bagus adalah puasa Daud. Ya, puasa, sekarang puasa, besok enggak. Puasa, besok enggak. Puasa, besok enggak. Dan sholat yang bagus seperti sholatnya Daud. Ya, sholat, tidur, sholat lagi, tidur, untuk berikutnya sholat kembali sampai fajr. Nah, dan ini Nabi SAW tidur di awal malam, tapi beliau cepat bangun. Apa? Menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Demikian orang-orang mukmin. Zaman dahulu mereka itu adalah kalau malam jarang sekali mereka itu berbaring tidur. Nah, mereka banyak sholat, banyak istighfar, banyak zikir. Nah, banyak zikir. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Fa ini tidurnya Nabi SAW. Dan ingat, jangan sampai kita meninggalkan sholat malam. Nabi SAW tidak pernah beliau SAW meninggalkan sholat malam. Ya, fi as-safar atau fil hadar. Dalam keadaan beliau safar, dalam keadaan beliau nggak safar. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat malam. Ya, minimalnya witir. Minimalnya witir. Dan ini didapati kesempurnaan. Tidur yang ideal. Tidur awal malam dan bangun ya untuk sholat malam. Kenapa? Betul-betul otak dalam keadaan jernih. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai qiyamul lail atau minimalnya sholat witir. Ya. Nabi sudah bersabda, "Autiru fa innallaha yuhibbu witran."
Ya, salatlah kalian witir karena Allah Subhanahu wa taala suka bilangan ganjil. Ya, suka bilangan ganjil. Dan sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah ya berwasiat. Beliau rahimahullah berkata, "Man taraka witran muta'ammidan fa'lam annahu rajulun su' la yuqbal syahadatuh." Diriwayatkan dalam Al-Mughni. Kata Imam Ahmad, ya, jika ada seseorang meninggalkan sholat witir dengan sengaja meninggalkan sholat witir, ketahuilah bahwasanya dia adalah orang yang jelek dan tidak diterima syahadat dia. Ya, dalam riwayat disebutkan dia adalah orang munafik. Ini ucapan keras dari Imam Ahmad. Kenapa demikian kata Imam Ahmad? Karena Allah sedang turun ke langit dunia fi thuluthul lail akhir. Allah turun ke langit dunia. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya. Allah mencari hambanya mana yang bangun, ya, yang mereka meminta ampun kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana waktu itu adalah waktu mustajab, Allah pasti akan kabulkan. Yang mana Allah sudah berkata, "Man yastaghfiruni fa'aghfirulah." Barang siapa minta ampun, pasti ku ampuni. Ya. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa yang minta padaku, pasti ku beri. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah turun ke langit dunia kok dia malas-malasan untuk bangun salat witir walau 1 rakaat. Walau 1 rakaat saja. Ya. Sebagaimana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, juga disebutkan dalam hadis yang lainnya dari Abu Ayyub Al-Ansari dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Man ahabba ayyutira bi khams falyaf'al. Wa man ahabba ayyutira bi thalath falyaf'al. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al." Barang siapa ingin salat witir 5 rakaat, lakukan. Barang siapa yang ingin melakukan salat witir 3 rakaat, lakukan. Barang siapa ingin melakukan salat witir 1 rakaat, lakukan. Nah, dan ini adalah tata cara salat witir. Ya, salat malam, salat witir termasuk bagian dari salat malam. Dan bagi mereka yang mungkin di siang harinya lelah, di siang harinya mereka terlalu capek dan melihat dirinya pasti nggak mampu untuk salat witir, untuk qiyamul lail, maka dia bisa salat witir setelah salat isya. Nah, tidak disyaratkan salat malam, salat tahajud, salat witir nggak disyaratkan harus tidur dahulu. Nah, nggak dijelaskan seperti demikian. Maka salat witir setelah isya, kemudian dia tidur. Bangun-bangun memang dia lelah, bangun-bangun sudah adzan fajar. Maka jangan niatkan untuk meninggalkan atau bermalas-malasan. Kalau Anda tahu lemah, sedang lelah, salat witir setelah isya. Nah, dan kalau Anda yakin Anda kuat bangun, misalkan di sepertiga malam bisa bangun untuk setel waker alarm, maka silahkan. Dan Anda salat witir, ya. Kalau ternyata waktunya betul-betul mepet, ya, sangat dekat dengan waktu azan fajar shadiq, ya, azan subuh, maka salat witir walau 1 rakaat saja. Jangan ditinggalkan dengan sengaja. Jangan ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Dan sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW jika ketinggalan salat witir, ini menunjukkan Nabi nggak pernah meninggalkan seumur hidupnya. Nggak pernah meninggalkan. Sejak diutus jadi Nabi ini, ya, Nabi menjaga. Ya, tatkala sudah ada perintah salat, Nabi menjaga salat witir, nggak ditinggalkan, safar ataupun keadaan tidak safar. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza ghalabahu an-naum aw waj'un min al-lail shalla min an-nahari 12 raka'ah. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika betul-betul ngantuk, ya,
betul-betul ngantuk. Artinya apa? Nabi nggak sengaja meninggalkan, tapi terkalahkan oleh ngantuk. Ya, di sini menunjukkan apa? Jika ada seseorang punya niat bangun di tengah malam atau bangun di sepertiga malam akhir, tapi karena ngantuknya mengalahkan dia, ya, atau di malam itu mengalami rasa sakit, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi di siang harinya mengqadha salatnya. Nabi biasa salat malam 11 rakaat. Dan Nabi mengqadha berapa? 12 rakaat. Ya, ini adalah tata cara qadha, datang dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kalau witir qadhanya adalah syafa', yaitu bilangannya genap, ya. Bilangannya genap. 6. Dan Nabi SAW mengqadha kalau sudah tidur, sudah punya niat, tapi dikalahkan oleh ngantuk atau karena sakit yang begitu sangat, maka diqadha di siangnya atau pagi harinya, ya, setelah tergelincirnya matahari, ya, atau setelah matahari terbit, maksudnya matahari terbit sudah boleh sholat, ya, maka pada waktu itu Nabi mengqadha berapa? 12. Yang biasanya 11 diqadha menjadi 12. Yang biasa sholat witir saja, ya, 5 rakaat, maka qadhanya 6 rakaat. Yang biasa sholat witir 3 rakaat, maka qadhanya 4 rakaat. Yang biasa sholat witir 1 rakaat, maka qadhanya 2 rakaat. Syaf'an, ya. Nah, yang witir dijadikan genap. Nah, lalu kapan waktu qadha? Waktu qadha diantaranya ulama berpendapat yaitu di pagi harinya setelah matahari, ya, terbit melewati satu ujung tombak atau sekitar dari waktu syuruk sekitar 10 atau 15 menit, maka dia saat itu boleh mengqadha sholat witir yang tertinggal. Kemudian yang lain berpendapat tidak harus ketika pagi hari. Karena apa? Sebenarnya larangan tidak ada sholat setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, itu nggak terkait dengan qadha. Ya, nggak terkait dengan qadha. Karena namanya qadha, sebagaimana keumuman dalil dari Nabi SAW, man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha wala kaffara laha illa dzalik. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa tertidur dan dia nggak sholat, ya, karena tertidur atau dia lupa, maka sholatlah ketika dia ingat. Dan dia nggak sholat witir karena nggak ada kesempatan, terkalahkan oleh ngantuk. Kemudian sholat subuh, maka dengan dalil ini boleh mengqadha sholat witir, begitu pula sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh setelah sholat fajar, dengan keumuman dalil ini. Kenapa? Jika dia tertinggal sholat karena lupa atau karena ngantuk, maka sholatlah ketika dia ingat. Sebagaimana dia sholat tiba-tiba adzan subuh, kemudian qomat, nggak dapat 2 rawatib qabla al-fajr. Padahal keutamanya apa? 2 rakaat sebelum fajar khairu minad dunya wa ma fiha. Ya, khairu minad dunya wa ma fiha. Sehingga apa? Diqadha. Begitu pula salat witir melihat keutamaannya sehingga perlu diqadha. Salat witir diqadha, qabla al-fajr dia enggak dapat juga diqadha. Kapan? Menurut pendapat yang kedua, boleh setelah salat fajar. Ya. Adapun pendapat yang pertama, diqadhanya ketika matahari sudah terbit, melewati satu tombak, ya, sekitar 10 atau 15 menit setelah terbit, baru dia boleh sholat. Ini bagi siapa? Bagi orang yang ada udzur. Datang dari hadis Aisyah kita sebutkan tadi, ketika Nabi sakit banget malamnya, ya, atau dalam keadaan tertidur, terkalahkan oleh ngantuk, maka diqadha. Ya. Kemudian ada pendapat dari para ulama usul fiqh yang lainnya, bagaimana orang yang bermalas-malasan. Orang yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja. Sampai Imam Ahmad mengatakan, man taraka witran muta'ammidan fa'lam annahu rajulun su' walam yuqbal syahadatuh. Ini ucapan Imam Ahmad dalam Al-Mughni yang begitu keras. Barang siapa meninggalkan sholat witir dengan sengaja, ketahuilah dia ini adalah orang jelek, gak diterima syahadatnya. Saking kerasnya ucapan Imam Ahmad, keutamaan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam akhir, ya,
dan dia terlena dengan tidurnya bermalas-malasan. Ya, sengaja meninggalkan salat witir. Kemudian kata para ulama, apa hukumnya? Apakah ada qadha untuk mereka yang bermalas-malasan? Khilaf. Ada yang mengatakan ada qadha, di qadha berikutnya ba'dal fajr atau ketika matahari sudah terbit, ya. Dan pendapat yang kedua, enggak ada qadha bagi dia. Enggak ada qadha bagi dia. Kenapa? Sebagaimana kaidah usul fiqh, ya, la yajma' bainal mufawwid wal mufawwad lah. Enggak terkumpul di situ ibadah yang ditinggalkan dengan sengaja, ya, dan qadha, enggak ada ceritanya. Ini menurut sebagian para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Alhasil intinya jangan tinggalkan salat witir. Naam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan pertama kita dengan judul ini, karena judul ini nggak cukup untuk satu kali pertemuan, mungkin 2 pertemuan, kita bikin seri pertama dan seri kedua. Kemudian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fayaqumu wa yastak. Dan Nabi SAW bangun malam, kemudian bersiwak. Bangun malam dan kemudian bersiwak. Mungkin Anda pernah dengar, ya, sebagian orang yang lagi viral mungkin menyampaikan, bangun tidur itu jangan bersiwak, jangan gosok gigi, langsung minum air nabid. Itu sunnah dari Nabi. Ini nggak ada dalilnya. Untuk mengatakan sunnah dari Nabi, itu perlu dalil khusus. Naam. Ya, jadi sunnahnya langsung minum air nabid, nggak usah gosok gigi. Dari mana? Tahu? Ya, di sini sebagaimana disebutkan, ya, Nabi bangun tidur bersiwak. Nabi bangun tidur bersiwak. Dan bersiwak setelah bangun tidur, ba'da intibahi minan naum, fahuwa mustahab. Ini adalah perkara sunnah. Ya, perkara sunnah. Sebagaimana dipilih pendapat ini oleh yaitu 4 madhab. Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, ya, Malikiyah, dan 4 madhab ini Hanafiyah juga memilih bahwasanya sunnah setelah bangun tidur untuk bersiwak, ya, bersiwak. Dan subhanallah, khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menggunakan kayu siwak, yang pada kayu ini mengandung kandungan yang begitu banyak. Di antara manfaat kayu siwak, ya, mutahhir lil fam, ya, sebagai antiseptik di mulut. Juga dia membuat wangi di mulut. Juga kandungan dia yang pertama kali digigit rasanya pahit. Itu adalah bagus untuk bakteri di lambung seperti Haemophilus pylorus. Ya, juga untuk membersihkan lambung. Ya, ini manfaat dari siwak. Lain dengan tentunya beda dengan pasta gigi yang ada di zaman kita. Nah, bukan berarti pasta gigi itu haram atau makruh, jangan salah paham. Ya, yang paling sempurna siwak. Di tempat kita sulit kita dapatkan siwak, kecuali sudah kemasan di dalam plastik yang sudah diawetkan. Ya, sehingga kita lebih sering pakai ma'jun, pakai pasta gigi. Yang mana kandungan pasta gigi ini Masya Allah, fluoride dan lain sebagainya, ini sebenarnya ditelan dalam perut kita. Ya. Tidak seperti siwak, ditelan, bagus untuk lambung, bagus untuk usus. Tapi kandungan yang ada pada pasta gigi, tapi kita semua tidak bisa meninggalkan. Bukan haram, bukan makruh. Cuma kalau bisa dapat siwak, maka itu yang terbaik. Kalau nggak bisa, fattakullah mastata'tum. Semampunya kita bisa. Ya. Disebutkan, apalagi fluoride ini dalam kandungan pasta gigi, kalau dicampur dengan minuman bergas, ya, minuman-minuman bergas yang ada selepas pasta gigi, kemudian minuman bergas, atau minuman bergas kemudian pakai pasta gigi, apa yang terjadi? Akan membuat gigi kita keropos. Itu yang masih nampak di gigi. Belum yang berefek pada yang tak nampak dalam tubuh kita. Seperti apa? Membuat tulang kita cepat keropos. Nasallallahu afiyah. Ya, bukan haram, bukan makruh, asal jangan jadikan rutinitas banyak minum-minuman bergas. Ya,
selain membuat perut buncit dan lain sebagainya karena kandungan gulanya yang sangat tinggi, obesitas dan lain sebagainya, maka dari itu jangan jadikan rutinitas, sesekali saja. Rahimani wa rahimakumullah, demikian Nabi SAW ketika bangun tidur bersiwak. Maka jangan katakan Nabi minum air nabit dulu baru bersiwak. Ya, ini butuh dalil khusus. Ya, butuh dalil khusus. Di sini sebagaimana disebutkan dari Hudzaifah, yaitu Hudzaifah bin Yaman, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak." Rawahu Muslim. Kata Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun malam yashusu, yaitu melakukan pemijitan dengan digosok-gosokkan siwak itu, ya, pada mulutnya, giginya, ya, dengan siwak. Nah, cara menggunakan siwak, ya, jadi cukup pertama kulitnya yang ujungnya mungkin sekitar 1 cm Anda gigit, Anda buang. Kemudian Anda gigit-gigit untuk dilembutkan, kemudian digosokkan. Bisa digosokkan dengan cara ini atau searah gigi, ya. Nah, sah-sah saja. Nabi SAW ketika awal masuk rumah bersiwak. Sebelum berjumpa dengan keluarganya bersiwak. Jadi apa? Bertemu istrinya dalam keadaan bersih, Masya Allah. Dan Nabi SAW sebelum berangkat ke masjid, ketika masuk ke masjid, Nabi biasa mencium istrinya. Ini menunjukkan apa? Mesranya Nabi SAW. Juga biasa bersiwak. Ya. Sebelum sholat juga bersiwak. Nah, ini menunjukkan kebersihan Nabi SAW. Nabi menjaga makanannya, menjaga mulutnya, menjaga tidurnya, menjaga kesehatannya, lebih-lebih ibadahnya akhiratnya. Nah, kemudian yang berikutnya wa yatawadda, ya. Yang berikutnya wa yatawadda. Nabi SAW dia berwudu, ya. Dia berwudu. Tentunya nanti akan kita bahas adab-adab tidur. Dan Nabi SAW di sini setelah bangun tidur bersiwak, Nabi SAW juga berwudu, ya. Tidak lupa terlebih di malam hari, namanya tidur yang panjang, yang akal kita tentunya dalam keadaan gak sadar, ya, maka tidur yang panjang ini kita gak tahu kondisi kita bagaimana. Betul-betul kita gak sadar kita lagi ngapain, gak tahu. Maka termasuk sunnah ketika kita dalam keadaan tidur yang panjang, ya, sebelum berwudu, yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan. Ya. Mencuci tangan. Makanya ajaran-ajaran Nabi SAW kita amalkan, kita pelajari. Sebagaimana disebutkan dalam ayat imtihan, ayat untuk ngetes seseorang itu betul-betul cinta Allah apa enggak. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada mereka, jikalau kalian mencintai Allah, ya, jikalau kalian mencintai Allah, kalian harus mengikuti aku. Siapa? Rasulullah. Maka apa? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Maka jikalau kita kaum muslimin, mukminin, muhsinin, kita mencintai Allah, ya, kita harus apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya mengikuti ajarannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjauhkan amalan-amalan yang tidak diajarkannya. Ini ayat untuk ngetes. Cinta Allah enggak? Kalau cinta Allah, harus ikut Rasulullah. Caranya ikut Rasulullah, ikut apa yang diperintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan meninggalkan apa yang tidak diajarkannya. Nah, termasuk di sini diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan tidur,
Rasulullah setelah bangun tidur, sebelum berwudu, mencuci tangan. Mencuci tangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu tangan kita ada di mana. Namanya akal sudah nggak bersama kita, tidur yang panjang, maka kita nggak tahu tangan kita di mana. Ya, bisa ada di kemaluan, permisi akramakumullah, bisa ada di dubur, atau di tempat pasangannya, tempat najis pasangannya. Nas'alullah al-afiyah. Nah, kita nggak tahu. Makanya ajaran Nabi SAW sangat sempurna. Pernah disebutkan sebagaimana dalam riwayat ya yang datang dari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi dalam syarah Sahih Muslim, bahwasannya dia berkata, qara'tu fi ba'dil hikayat, aku membaca dalam sebagian hikayat, anna ba'dal mubtadi'ah hina sami'a qawla Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada segerombolan orang-orang yang menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala mereka mendengar disebutkan oleh para ulama salaf, disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis terkait dengan tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Rasulullah? Idastaiqadha ahadukum min naumih fala yaqmis yadahu fil ina hatta yaksilaha fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kata Nabi SAW, jika seseorang bangun dari tidur, ya, dari tidurnya, ini maksudnya tidur yang panjang. Tidur yang panjang seperti siapa? Tidurnya kita di malam hari. Ya, kalau tidurnya orang-orang yang aktivitas malam hari, yang dia nggak tidur seperti satpam misalkan, tidur panjangnya mereka di siang hari. Berarti cuci tangannya ketika di siang hari tidur yang panjang, yang akal hilang dalam waktu yang lama. Maka ajaran Nabi SAW bagi orang yang tidur panjang, ya, di sini pada keumuman tidur malam hari, tidur panjang, ya, maka jangan masukkan air untuk wudhu kecuali apa? Sampai dia mencuci tangannya, ya. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Ya, karena dia nggak tahu malamnya tangannya itu tidur di mana. Maksudnya tidur di mana? Bisa pegang kemaluan, akramakumullah, bisa pegang duburnya, kubul dubur, atau orang punya orang lain, pasangannya misalkan, pasangan hidupnya. Nah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang yang tadi, yang tidak suka dengan sunnahnya Nabi SAW, dia berkata, Ana adri, aina batat yadi. Ya, aku tahu kok, di mana tanganku bermalam, di mana tanganku tidur. Maka orang ini berkata, batat fil firash. Tanganku tidur ya di ranjang. Ya, itu kata dia sambil mengejek ajaran Nabi SAW dalam perkara yang ringan. Mencuci tangan, ya, ketika bangun dari tidur sebelum wudu. Ya, kemudian apa kata ulama salaf ini? Dia mengatakan fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburih ila dhira'ih. Maka apa yang terjadi? Esok harinya setelah dia mengucapkan ucapan seperti ini, apa yang terjadi? Tangan dia masuk ke dalam lubang duburnya dari ujung jarinya sampai sikunya. Ya. Dari ujung jarinya sampai lengan atasnya. Ini mirfaq, ini dhira'. Ya. Jadi tangannya masuk, enggak kebayang bagaimana. Nasallallahu afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Karena ngejek sunnahnya Nabi yang hanya mencuci tangan saja. Nah, kemudian dari ujung jarinya masuk sampai lengan atas. Kebayang gimana posisi tubuhnya. Jadinya seperti apa. Itu sampai akhir hayatnya. Kenapa? Gara-gara mencela sunnahnya Nabi. Yang hanya mencuci tangan diejek. Ya, belum lagi sunnah yang lainnya yang berat lebih besar daripada sekedar mencuci tangan. Ini menunjukkan apa? Para sahabat, juga ulama salaf, kalau menjalankan sunnah nggak pilih-pilih.
Ya, tidak dibagi ini kusyur, ini lubab. Ini hanya kulitnya saja, ini intinya. Ini agama bagian kecil, ini agama bagian inti. Mereka kalau menjalankan sunnah, semua diamalkan, gak pilah-pilah. Sunnah sekecil apapun diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, rahimani wa rahimakumullah, maka hati-hati dari mengentengkan sunnah Nabi SAW. Ini terkait mencuci tangan sebelum wudu. Dan Nabi SAW berwudu. Nabi SAW berwudu. Kemudian setelah itu Nabi SAW sholat. Ya, sholat. Dan sholat malam adalah sholat yang dalam kondisi pikiran itu betul-betul jernih. Ya, betul-betul jernih. Saatnya seseorang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah." Jikalau seseorang berdiri untuk sholat, sesungguhnya dia ini sedang apa? Sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fayakhudhu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fayakhudhu al-badana wal a'dha wal quwwa haddaha minan naumi war rahah. Setelah istirahat yang dilakukan Nabi SAW ini, maka badan dan organ ini akan mendapatkan kekuatan. Ya, porsinya tidur diambil sehingga kembali tubuh ini dalam keadaan kuat dan dalam keadaan ya sudah segar. Dalam keadaan sudah siap untuk beraktivitas kembali. Wa haddaha minar riyadha ma'a wufuril ajr. Dan tubuh ada juga saatnya beraktivitas, juga olahraga, dan dalam keadaan dia mendapat pahala yang sangat banyak dari tubuh ini. Apalagi diniatkan seperti apa yang Nabi SAW amalkan. 6. Wa hadha ghayatu salahil qalbi wal badani. Dan ini betul-betul dalam keadaan apa? Puncak baik-baiknya hati dan kondisi tubuh. Hati dan kondisi tubuh. Hati, kenapa? Disibukkan dengan ibadah. Semua aktivitas dia ada padanya pahala, tercatat pahala. Nah, tidurnya dia dicatat pahala. Olahraganya dia dicatat pahala. Nah, betul-betul hati dalam keadaan sehat, fisik juga dalam keadaan sehat. Wa dunya wal akhirah. Begitu pula dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Di dunia, umur dia dipenuhi dengan keberkahan. Di akhirat, dia mendapat balasan pahala dari apa yang dilakukan di dunia. Nah, walam yakun ya'khud minan naumi fawqal qadri al-muhtaj ilaih. Dan Nabi SAW, jikalau tidur, tidak melebihi tidur apa? Yang lebih dari yang dibutuhkan tubuh. Ya, tidak lebih dari yang dibutuhkan tubuh. Adapun dalam pembahasan kedokteran modern, tidur normal seseorang, ya, kebutuhan yang bagus yaitu 7 sampai 8 jam. Ini Masya Allah sudah untuk ukuran penuntut ilmu sudah terlalu banyak banget, ya. 7 sampai 8 jam ini sudah banyak tidur istilahnya. Nah, ini kebutuhan normal. Lebih dari itu, ini berarti apa? Ekstrem kanan. Makanya syariat Nabi SAW dunia dan akhiratnya, Masya Allah, gak ekstrem kanan, gak ekstrem kiri. Masalah tidur juga demikian. Ya, Nabi SAW gak ekstrem kanan. Tidurnya sampai berlebih-lebih. Atau ekstrem kiri, gak tidur sama sekali. Tapi Nabi, kapan dibutuhkan tidur, dia langsung tidur. Istirahat. Dan gak memaksakan tubuhnya untuk apa? Membuka matanya, membiarkan matanya terbelalak dalam keadaan tubuh sudah tidak kuat, tubuh butuh untuk istirahat. Tidak. Ya. Dan inilah apa? Khairul amr awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah di tengah. Bainal ghali wal jafi. Antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri, bainal ifrad wa tafrid. Ini Nabi SAW. Perkara makan juga demikian. Nabi SAW juga yang dianjurkan, sunnah yang diajarkan Nabi, makan pakai 3 jari. Antara apa? Ekstrem kanan 5 jari, orang tamak dan rakus. Ekstrem kiri makan pakai 1 jari, 2 jari. Seperti kebiasaan orang-orang sombong, para raja dan yang semisal mereka. Nabi makan pakai 3 jari. Demikian tidurnya Nabi SAW. Ya, Nabi tidurnya diranjang. Ranjangnya Nabi nggak terlalu tinggi.
harus pakai tangga seperti kebiasaan para raja. Dan Nabi SAW juga nggak langsung tidur di lantai ekstrem kiri. Terlalu tinggi ekstrem kanan, yang tidur di lantai ekstrem kiri. Merasa dirinya orang zuhud. Ya, jangan diartikan zuhud itu pakai pakaian compang-camping, tidurnya nggak pakai alas, ya, makan rumput. Enggak. Zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu artinya adalah meninggalkan segala sesuatu yang nggak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud, meninggalkan maksiat. Zuhud, ya. Nah, meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan. Zuhud, meninggalkan perkara-perkara yang hanya bernilai mubah saja, nggak ada pahala, nggak ada dosa bagi dia. Zuhud, cari nilai yang berpahala saja, maka itu zuhud. Nah, dan Nabi SAW tidurnya pakai ranjang, nggak terlalu tinggi, juga nggak pakai nggak terlalu tinggi juga tetap pakai pengalas, ya, nggak ekstrem kanan tinggi banget, ekstrem kiri sama sekali nggak pakai pengalas, langsung di lantai. Tapi Nabi SAW tetap mengambil sebab min udmin, ya, alif, ya, ada dari kulit hewan, ya, dilapisi dengan pelepah kurma. Biar apa? Menjaga kehangatan tubuh Nabi SAW. Nabi tetap menjaga kesehatan, ya, dari tidurnya, olahraganya Nabi. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian, ya, Nabi tidur tapi nggak berlebihan, ekstrem kanan. Wala yamna' nafsahu minal qadri al-muhtaj ilai minhu. Dan Nabi SAW juga nggak mencegah dirinya ketika ingin tidur, dipaksa untuk tetap membuka matanya, dipaksa untuk tetap beraktivitas. Enggak. Nah, ini menunjukkan apa? Di tengah-tengah. Ya. Ajaran Nabi SAW. Ya. Dalam segala perkara fikih juga demikian. Perkara fikih, contoh, orang Yahudi ketika ada wanita haid dan nifas, bagaimana menurut mereka? Agama mereka, haid dan nifas, wanita haid itu najis, nggak boleh tidur bareng sama wanita haid istri mereka Yahudi, ya, nggak boleh nyentuh mereka, najis. Apalagi hubungan intim, jima dengan istrinya, lebih najis kata mereka. Adapun orang Nasara ekstrem kiri, Yahudi ekstrem kanan, Nasara ekstrem kiri. Apa menurut orang Nasara? Kata orang Nasara, wanita haid dan nifas nggak najis, boleh tidur bareng, boleh disentuh, nggak najis, dan bahkan boleh jima, hubungan intim dengan istrinya. Ya, ekstrem kiri. Adapun Nabi SAW bagaimana mengajarkan? Wanita haid dan nifas nggak najis, tapi nggak boleh berjima, nggak boleh hubungan intim. Subhanallah. Bagaimana mengumpulkan antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri? Ini Islam. Ya, begitu pula Nabi SAW masalah keimanan. Ya, orang ekstrem kanan seperti siapa? Orang-orang teroris. Ya, seperti orang-orang teroris. Masalah keimanan. Mereka itu sangat takut dengan ancaman-ancaman Allah, ayat-ayat dan hadis Rasulullah yang memberikan ancaman dari perbuatan maksiat, dosa-dosa besar. Sehingga apa? Saking ekstremnya, mereka berkeyakinan apa? Pelaku dosa besar kafir, pezina kafir, pemakan uang riba kafir, pencuri kafir. Ya, nah, orang-orang pelaku-pelaku maksiat dosa besar semuanya kafir. Maka nggak heran kalau mereka biasa melakukan perampokan kepada saudaranya kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka menganggap harta kaum muslimin, ya, selain mereka, ya, ini itu adalah halal, karena dianggap kafir. Apalagi pemerintah yang mereka anggap taghut, minat tawaghid. Apalagi aparat keamanan, bagi mereka halal. Kenapa? Mereka ekstrem kanan. Ya, kenapa? Karena pemerintah berhukum dengan hukum selain Allah menurut mereka. Ya. Maka ini dosa besar, taghut. Ya. Nah, begitu pula aparatnya. Tidak heran kalau sasaran mereka adalah aparat militer dan para pemimpin. Nah, karena mereka menghalalkan yang demikian. Orang yang ekstrem kiri, siapa ekstrem kiri? Mereka berkeyakinan dosa dan maksiat, kecilnya, besarnya, tidak akan membahayakan diri mereka. Mereka mengatakan iman mereka sama dengan imannya Jibril. Iman mereka sama dengan imannya Nabi Muhammad. Ya. Dan iman mereka tidak bertambah dan tidak berkurang. Sudah dijamin masuk surga. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah,
mereka mengikuti Nabi SAW di tengah. Al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bil ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah kapan? Tatkala dia berbuat taat kepada Allah. Berkurang kapan? Tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini ajaran Nabi SAW selalu di tengah dalam segala hal, dalam segala perkara. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kita lanjutkan. Fayanamu idza da'athu al-hajah. Maka Nabi SAW dia tidur jika memang dibutuhkan. Ya. Ila naum ala shiqqihil aiman. Berikutnya disebutkan, dan tidurnya Nabi SAW itu adalah miring ke kanan. Tidurnya Nabi SAW adalah miring ke kanan. Naam. Kemudian bagaimana tidurnya Nabi SAW miring ke kanan? Kenapa Rasulullah mengajarkan tidur miring ke kanan? Naam. Dibahas oleh kedokteran Arab klasik, ya, kedokteran Islam dan kedokteran modern juga membahas, ya, kenapa Nabi SAW mengajarkan miring ke kanan. Nabi nggak menjelaskan. Kenapa? Karena Nabi bukanlah dokter, Nabi bukanlah terapis, Nabi bukanlah herbalis. Apa yang disampaikan Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nggak perlu menjelaskan. Seandainya Nabi dokter, pasti Nabi bertanya, kamu sudah sakit berapa lama? Punya riwayat enggak penyakit seperti ini? Ya, kamu tinggalnya di mana? Kamu sebelumnya mengkonsumsi apa? Pasti Nabi menganamnesa kalau dia dokter, tapi Nabi bukan dokter. Nabi bukanlah seorang dokter. Nabi hanya Nabi yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan obatnya itu yang disampaikan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian. Nabi menganjurkan tidur miring kanan. Nabi nggak jelasin kenapa miring kanan, karena jantung di sebelah kiri, karena ini dan itu. Bukan, nggak dijelasin sama Nabi SAW. Kita hanya berusaha mentadabburi kenapa Nabi SAW menganjurkan miring ke kanan. Pasti ada hikmahnya. Nabi memerintah, pasti ada kebaikan di dalam perintah Nabi. Nabi melarang, pasti ada madarrah, bahaya, malapetaka bagi umatnya jika mereka melanggar larangannya Nabi SAW. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidur miring ke kanan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga yang selainnya. Di antara manfaatnya adalah liyastaqirra at-ta'am bihadil hay'ah fil ma'idah istiqraran hasanan. Kalau miring ke kanan, biar sisa makanan itu miring ke arah apa? Lambung dan alat pencernaan. Coba Ibnu Qayyim, kedokteran Arab klasik tahun 700 Hijriah, sudah menyebutkan, menunjukkan bahwasanya beliau rahimallah tahu tentang anatomi tubuh manusia. Kata beliau, fa innal ma'idata amyalu ila al-janibil aysar qalilan, thumma yatahawwalu ila shaqqil aysar qalilan liyusri'a al-hadm bidzalika istimalatil al-ma'idah ala al-kabid. Kalau kata lihat bagaimana anatomi lambung. Lambung dari atas, dari mulut sampai ke bawah. Lambung nanti bentuknya akan miring sedikit ke kiri. Ya, miring ke kiri sedikit. Kemudian miring ke kanan searah apa? Ke arah liver. Kemudian di situ baru ada sphincter pylori. Ada katup dari di situ ada lambung. Kemudian untuk masuk usus. Demikian bentuknya usus. Masya Allah. Dan kata beliau ini untuk apa? Memudahkan sisa-sisa pencernaan. Sisa-sisa pencernaan yang dia sebelumnya dia makan. Ketika makan malam. Thumma yastaqirru naumuhu ala janibil aiman. Dan tidurnya juga miring ke kanan. Tidurnya miring ke kanan. Untuk apa? Liyakuna al-ghidha asra'a inhidaran anil ma'idah. Untuk apa? Biar nutrisi yang sudah dimakan malam itu cepat turun ke lambung, kemudian ke arah ya sphincter pylori.
ya, untuk kemudian masuk ke usus. Subhanallah. Ya, fayakunu naumu ala janibil aiman buda'atan naumuhu wa nihayatuhu. Ya. Dan kata beliau rahimahullah, ya, maka tidurnya dia yang miring ke kanan ini akan menjadi apa? Awal tidur ketika dia mulai tidur dan akhirnya. Nah, jadi ketika awal tidur miring ke kanan. Ya, miring ke kanan. Kadang Nabi meletakkan tangannya di pipinya, kadang langsung di bantalnya, miring ke kanan, ya. Nah, miring ke kanan. Itu pada permulaan tidur. Dan ketika bangun tidur juga demikian, juga miring ke kanan. Lah kalau di tengah malam dia terbangun terlentang, atau dalam keadaan miring kiri, atau dalam keadaan telungkup, maka cepat-cepat kembali ke miring ke kanan. Nah, ini faedahnya sangat banyak sekali. Ya, faedahnya sangat banyak sekali. Nah, sebelum masuk pembahasan tambahan faedah, ya, dari Al-Bara' bin Azib bahwasanya Nabi bersabda, "Idza ataita madja'ak." Ya, "Idza ataita madja'ak fatawadda." Ya, fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma ittaji' ala shikkikal aiman. Kata Nabi SAW, jika kamu ingin datang ke ranjang kamu, maka wudu'lah. Ini juga termasuk sunnah. Sebelum tidur berwudu. Ya. Kemudian wudu apa? Fatawadda lis-shalah. Wudu sebagaimana wudu kita untuk sholat. Kemudian apa? Tidur dalam keadaan miring ke kanan. Ini kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka termasuk sunnah tidur miring ke kanan. Ya, kata para ulama yang mereka sudah membahas apa sih faedahnya miring ke kanan. Setelah kita mengetahui ternyata posisi lambung, kemudian dia condong lambung itu bengkok ke arah liver. Di antara faedahnya yaitu apa? Istirha al-kamil lil jism wa naumu hadi. Ya, dengan demikian akan didapati apa? Betul-betul tubuh itu dalam keadaan istirahat sempurna dan betul-betul dalam keadaan tenang. Nah, yusahilu amal al-qalb wa yamna'u dhagat al-kibd 'ala al-ma'idah. Juga apa? Untuk apa? Untuk meringankan kerja jantung. Karena jantung di malam hari, jantung itu nggak istirahat total. Dia hanya istirahat parsial, sebagian. Ya. Kalau jantung istirahat total sudah ma'assalamah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita dijanin di perut ibu, dalam keadaan janin, umur 4 pekan Allah sudah ciptakan jantung kita, tapi belum berdenyut. Dan wallahu alam kapan pasnya jantung itu berdenyut, apakah ketika roh dimasukkan, wallahu alam. Dan para ahlinya seperti Bu Bidan atau SPOG, dokter SPOG, mereka melihat denyut jantung baru terdengar sangat keras dengan Doppler pada umur 12 pekan. Mulai saat itu sampai detik ini jantung kita nggak pernah istirahat total. Istirahatnya hanya istirahat parsial, istirahat sebagian. Maka ketika malam hari istirahat sebagian jantung dalam keadaan tidur miring ke kanan sehingga tidak terbebani. Ya. Kemudian apa? Namanya istirahat parsial apa? Jangan dipaksa. Seperti di malam hari di atas jam 9, jam 10 ngopi. Jantung sudah istirahat parsial, dipaksa untuk bekerja. Maka yang demikian apa? Akan mengakibatkan malapetaka bagi jantung. Jika dilakukan terus-menerus, akan menimbulkan satu masalah dalam jantung yang dikenal dengan dekompensasi kordis. Dekompensasi kordis. Jantungnya sudah melakukan dekompensasi, sudah tidak kuat, sudah lelah. Dari janin sampai sekarang, sudah nggak istirahat total, masih dipaksa terus. Waktu istirahat dipaksa kerja, dipaksa dia untuk tetap memompa. Ya, apalagi anda yang malam sering ngopi dan ngerokok, naudzubillah. Ya, tinggalkan rokok. Ini kejelekan di atas kejelekan. Ya, kopi haram. Rokok diharamkan kenapa? Karena bahaya. Kopi halal, tidak makruh, tidak haram, sah-sah saja. Ya. Tapi jangan jadikan aktivitas ngopi rutinitas
di malam hari, di atas jam 8, di atas jam 9, di atas jam 10. Sesekali silahkan. Ketika dibutuhkan silahkan sesekali, halal. Ya. Tapi jangan jadikan rokok pasangan kopi. Nas'alullah afiyah, jangan. Ya. Ulama yang menyebutkan, ulama di masa lalu, ya, pendahulu-pendahulu kita, ya, termasuk mereka-mereka yang berfatwa di negeri kita dari pendahulu kita, mengatakan rokok hukumnya makruh. Ya, gak ada yang mengatakan rokok hukumnya mubah halal. Rokok hanya sebatas dibilang makruh, tapi hanyanya makruh. Apa sih artinya makruh? Makruh dibenci. Istilah makruh di zamannya Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu seperti haram. Kenapa? Saking takutnya mereka dengan Allah. Kenapa? Karihat rih. Baunya yang sangat jelek. Ya. Di zaman lalu saja Nabi SAW ketika melihat orang makan bawang, ya, demikian dibenci oleh Nabi SAW. Apalagi makruh. Ya, bibirnya bau rokok, tangannya bau rokok, bajunya bau rokok, semuanya bau rokok. Bawang hanya di mulut saja. Nah, ini makruh. Taib, kalau makruh apakah berarti Anda boleh melakukan? Makruh itu artinya dibenci. Ya, artinya dibenci. Apakah Anda suka melakukan sesuatu yang dibenci? Ya. Apakah Anda suka? Tentunya kita nggak suka. Ya. Kemudian para ulama di zaman sekarang menggeret makruh ke arah haram. Namanya dalam istilah usul fiqh istishab. Digeret. Setelah apa? Setelah penelitian para dokter. Ternyata rokok membunuh kita. Satu hisapan, ya, bisa mengurangi umur kita 5 menit. Umur Allah ada di tangan Allah, umur kita. Tapi ini kita hanya mengambil sebab. Ya, ternyata nikotin di rokok diteteskan ke bulu anjing hingga terbakar. Ternyata anjing dimasukkan dalam ruang tertutup, dimasukkan tetesan nikotin dalam rokok, dalam hitungan 5 menit anjing sudah tewas. Ya. Orang yang mengatakan rokok itu baik, banyak manfaatnya, ketahuilah ini orang sombong. Sebagaimana Nabi sudah bersabda, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah apa? Orang yang menolak al-haq, kebenaran, dan merendahkan manusia. Nah, maka ini termasuk sombong. Ya, Nabi sudah mengingatkan kenapa para ulama menggeret ke arah makruh jadi haram setelah penelitian para dokter. Mereka kerjasama untuk meneliti apa sih rokok. Ya, kalau Anda beli rokok ada tulisannya awas rokok membunuhmu, awas rokok membuat kanker, awas rokok membuat impoten, awas rokok membuat darah tinggi, awas rokok membuat kanker paru, awas rokok membuat kanker mulut, awas rokok membuat kanker lambung. Apakah kemudian Anda berani masih mengambil rokok yang sudah diingatkan oleh ahlinya para dokter? Padahal Allah sudah berfirman, fal yang duril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia melihat apa yang akan dia konsumsi. Lah ini konsumsi rokok, masuk asap-asapnya ke dalam lambung. Tembakau kadarnya hanya sedikit. Yang lain sekitar 7.000 racun ditemukan dalam kandungan rokok. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah al-afiyah. Nabi sudah mengingatkan la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga nggak boleh membahayakan orang lain. Rokok membahayakan kita, juga membahayakan orang lain. Berapa banyak perokok pasif ternyata lebih bahaya daripada perokok aktif. Pernah disebutkan keterangan dari seorang dokter spesialis anak setelah dicari sebab kematian sang bayi yang masih usia berapa bulan meninggal karena ternyata terjadi infeksi pada paru-paru. Tersangkanya hanya satu, sang bapak. Karena di rumah yang rokok tidaklah kecuali hanya dia bapak dari si bayi ini. Kemudian pengakuan bapak ini tidak pernah merokok di dalam rumah. Kemudian dokter menyimpulkan, iya memang. Anda nggak merokok di dalam rumah, tapi asap rokok dalam pakaian Anda, kemudian Anda gendong bayi Anda, ternyata si bayi sering menghisap asap rokok yang ada di baju bapaknya. Nasallallahu afiyah. Ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh. Maka kalau ada yang mengatakan rokok itu sangat bermanfaat, ini adalah hanya ucapan orang-orang yang sombong. Maka jangan jadi orang sombong, orang yang
paling cepat mendapat hidayah adalah orang yang mudah menerima nasihat. Tidak menolak nasihat dari saudaranya. I'lam anna nasiha aghla minadh dhahab idza sami'ta nasihati. Ketahuilah bahwasanya nasihat itu lebih mahal daripada emas jika engkau mau menerima nasihatku. Maka ini nasihat ya bagi saudara-saudara kita yang masih menjadi ahli hisab, ya, menghisab rokok membahayakan orang lain. Ya, Allah juga berfirman, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya. Kita nggak boleh ya dengan tangan kita menyerumuskan kita ke dalam malapetaka, ke dalam kecelakaan. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri kalian. Rokok termasuk membunuh, bunuh diri walaupun pelan-pelan. Nah, demikian dokter dan para ulama mereka bersatu bahwasanya rokok membunuhmu. Rokok membunuhmu. Nah, barakallahu fikum. Maka ini perlu difahami baik-baik. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidur miring ke kanan ini di antara manfaatnya adalah untuk mencegah lambung, ya, untuk mencegah lambung dan liver menekan organ jantung. Seandainya orang tidur miring ke kiri, ya, orang tidur miring ke kiri, apa yang terjadi? Lambungnya dan livernya akan menempel atau menekan jantung. Bahkan disebutkan oleh kedokteran Arab klasik, ya, paru-paru juga ikut menempel. Lambung menempel. Ya. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan akan ada al-mawad, materi-materi yang terjadi padanya proses difusi osmosis. Memperberat jantung. Pertama, jantung tertekan oleh tekanan. Kemudian kalau organ ini bisa nempel, bahaya. Ada dikhawatirkan proses difusi dan osmosis. Wallahu a'lam, tentunya ahlinya, para dokter, spesialis paru dan jantung, mereka lebih paham. Dan kami membutuhkan penelitian dari mereka. Sempat kami tanyakan kepada ahlinya, mereka menjawab, saya nggak tahu ya, apakah benar seperti demikian. Maka kalau ada ahlinya di sini, ya, pemirsa, untuk bisa membantu kami, apakah benar ucapan para ulama kedokteran Arab seperti ini, bahwa tidur miring kiri menimbulkan tekanan pada jantung oleh lambung dan oleh paru-paru, dan liver juga menekan lambung, apakah mengakibatkan bahaya bagi jantung? Nah, tentunya apa? Ini tidur yang menyelisih kebiasaan tidurnya Nabi SAW. Pasti ada bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga Nabi SAW meletakkan tangannya, ya, tangan kanannya di bawah kepalanya, ya, tidur. Nah, kalau Anda lihat, Anda gambar posisi vertebrae, tulang belakang. Ketika ada orang tidur terlentang demikian, maka apa yang terjadi pada tulang? Ini tulang leher, kemudian demikian, tulang punggung, kemudian ke belakang lagi, sampai pinggul dan tulang ekor. Nggak lurus. Tapi kalau kita lihat tidurnya Nabi miring ke kanan, ya, miring ke kanan, tangan kanannya nempel di pipinya. Kadang Nabi pakai bantal. Coba Anda perhatikan baik-baik. Jadi tulang punggung betul-betul lurus. Nah, itu terapi untuk punggung. Nah, untuk menjaga orang yang sehat tetap sehat dengan tulang punggung yang lurus. Ya. Kenapa demikian? Karena ada nukleus pulposus, ada karet bantalan saraf. Kalau miring, apa yang terjadi? Akan ada saraf yang tertindis di situ. Ya. Ada saraf yang akhirnya tertindis. Akhirnya apa? Yang mana di vertebrae ini ada keluar dari nukleus pulposus, bantalan saraf ini untuk mensarafi paru, mensarafi lambung, mensarafi jantung, mensarafi usus, mensarafi liver. Kalau ini tergencet pada posisi saraf-saraf tertentu, akan jadi masalah. Sebagaimana pernah kita tangani, ada seseorang dari saudara kita, ya, mengeluh 1 tahun kena sakit mah dan sesak nafas. Setelah berobat 1 tahun, ya, pengobatan medis dan alternatif, ternyata nggak kunjung sembuh. Ternyata setelah kita lihat, ada sedikit kemiringan di tulang punggungnya.
Setelah diluruskan, ya subhanallah, ketika itu, detik itu, sakit atau keluhan sesaknya dan lambungnya langsung sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian manfaat berikutnya, dari tidur miring ke kanan, ya, fa inna dzalika yufarrighu asy-syahanat al-kahrabaiyah az-za'idah fi mukhil insan. Fi mukhil insan. Dengan tidur miring ke kanan, ternyata manfaat yang didapati yaitu untuk apa? Untuk mengkosongkan, yaitu rangsangan-rangsangan listrik tambahan di otak. Ya. Sehingga apa? Tidurnya betul-betul dalam keadaan tenang. Ya, enggak kaget. Ya, apalagi untuk orang epilepsi. Ayan. Yang mana yaitu syahnat al-kahrabaiyah, efek listrik di otak itu lebih. Karena ada jaringan parut di otak, mungkin ada bekas trauma. Timbul ion listrik sehingga bikin kejang. Tidur miring kanan sangat bagus sekali. Ya, untuk kita yang normal ataupun untuk penderita ayan. Ya, untuk penderita ayan atau orang-orang yang ada masalah di otak. Nah, sangat manjur dan sangat manfaat sekali. Ternyata tidur miring kanan mengurangi efek listrik di otak. Sehingga tidurnya betul-betul nyaman. Ya. Nah, betul-betul nyaman. Kemudian yang berikutnya, wala yash'uru an-na'im bidhiq wala yahtaj ila aqras al-munawwim. Dengan tidur miring ke kanan, bikin dada itu nggak sesak. Coba kalau tidur terlentang, kadang masih terasa sesak. Ya, kenapa? Ya, ada hijabul hajiz. Ya, hijabul hajiz di sini, diafragma di sini akan menekan. Ya, saat demikian, lambung juga naik. Justru dia lebih sesak. Apalagi tidurnya telungkup. Tidurnya dalam keadaan telungkup. Kepala menghadap bumi, perut menghadap bumi. Ya, dengan istilah nom alal batan. Ya, yang mana Nabi membenci tidurnya orang yang telungkup. Ya, pernah Nabi SAW dengan kakinya mengingatkan para sahabatnya, dengan mengingatkan salah satu sahabatnya. Ya, qum, bangun. Nah, qum, wala tanam kanomi al-jahannamiyyin. Kata Nabi SAW, jangan tidur seperti tidurnya para penghuni jahannam. Tidurnya telungkup. Ya, hadits sahih. Maka jangan tidur telungkup. Dibenci Nabi SAW. Tidur miring ke kiri juga jangan, tidur terlentang juga jangan. Artinya jangan jadikan tidur-tidur ini tidur yang dalam waktu yang untuk terlentang dalam waktu yang panjang. Miring ke kanan paling bagus. Ya. Adapun kalau hanya santai-santai sedang PW, ya, cari posisi yang enak nyaman, hanya istirahat tidur terlentang sebentar, bukan makruh. Sah-sah saja. Tapi untuk tidur yang lama, miring ke kanan, wallahu a'lam bishawab. Dan tidur seperti ini nggak perlu pakai obat pil tidur, ya, nggak perlu obat pil tidur. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih banyak materi yang belum kita kupas. Ya, mungkin butuh 1 atau 2 kali pertemuan lagi terkait dengan istirahat ideal dalam Islam. Berikutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bismillah, Ustadz, apakah tidak mengapa merutinkan sholat sunnah witir setelah sholat isya? Kita sampaikan, ya, yang paling baik sholat malam adalah ketika apa? Saat Allah turun ke langit dunia, langit yang paling rendah. Itu sholat yang terbaik. Maka jangan lewatkan. Ya, maka Anda usahakan, niatkan, Anda bangun, terutama di sepertiga malam akhir. Ya, yang Allah sudah berkata, Allah menjanjikan, man yas'aluni fa'u'tiyah. Barang siapa minta kepadaku, pasti ku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Barang siapa minta ampun, pasti ku ampuni. Ya, kalau di awal malam, ini nggak berlaku hadis ini. Maka Anda usahakan, niatkan sholat witirnya di sepertiga malam akhir. Melihat keutamaan ini. Ya, melihat keutamaan ini yang sudah kita sampaikan tadi, ucapan Imam Ahmad dalam Al-Mughni, disebutkan diriwayatkan dalam Al-Mughni, kata Imam Ahmad, man taraka witran muta'ammidan fa'lam annahu rajulun su' wa la yuqbal syahadatuh. Ya,
Jika ada orang yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, sholat malam dengan sengaja, ketahuilah, ya, dia ini adalah orang yang jelek, yang gak diterima syahadatnya. Saking kerasnya Imam Ahmad. Karena beliau mengagungkan hadis Rasulullah SAW bahwa di sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia. Ketika dibahas seperti ini, hati-hati. Jangan sampai muncul di kepala kita. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti singgasana Allah kosong. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Allah nempel dengan arsy-Nya? Ya, jangan. Ya, nggak boleh seperti ini. Ya, ini orang-orang yang terjerumus dalam terlena dengan ilmu filsafat. Jangan. Kita apa? Namuru kama ja'a bihi al-adillah. Ketika bicara tentang Allah, kita hanya bicara melewati sebagaimana datang dalil. Kalau dalil nggak datang, jangan coba tanya-tanya. Nah, ini termasuk su'ul adab ma'allah. Termasuk akhlak yang jelek, bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka usahakan di sepertiga malam akhir. Kalau kita katakan boleh setelah sholat isya, boleh, sah-sah saja. Kapan? Tatkala Anda di siangnya betul-betul lelah, kira-kira nggak akan bisa bangun untuk sepertiga malam. Nggak bisa saya. Ya sudah, sholat witir setelah sholat isya. Nah, untuk merutinkan, jangan dirutinkan. Rutinkan yang paling baik. Sepertiga malam akhir. Nah. Taib. Pertanyaan berikutnya, apakah ada bacaan khusus pada saat kita terbangun di tengah malam? Dan apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan? Ya, kalau Anda bangun di tengah malam, ya baca doa bangun tidur. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, sebagaimana disebutkan hadis Nabi SAW, ya, dalam sahihain, ya, bahwasanya Nabi bersabda, yaqidu asyaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadribu ala kulli uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa in huwa istayqadha fadhakara Allah in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun thaniyatun fa in shalla in hallat uqduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Ya, kata Nabi SAW, ketika orang hendak tidur, setan ini mengikatkan tali di lehernya, ala qafiyat ra's, di sini diikatin, ya, di tengkuknya diikat, ya. Kemudian setan ini dengan 3 ikatan ini diikatkan, setiap ikatan itu sambil setan mengucapkan. Dilemparkan 1 ikatan, apa kata setan? Alaikal lailun tawil farqud. Ya, bagimu tidur yang panjang. Ya, ayo tidurlah. Ya, coba makarnya syaitan. Ya. Kemudian kalau dia bangun, kemudian dia baca doa setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Apa kata Rasulullah? Lepaslah 1 ikatan dari 3 ikatan tadi. Kemudian dia berwudu. Kalau dia berwudu, lepas ikatan yang kedua. Kemudian dia salat, lepas ikatan ketiga. Maka di pagi harinya, dia dalam keadaan apa? Thayyiban nafs. Dalam keadaan jiwanya itu dari jiwa yang baik. Ya. Kalau ini sunnah-sunnah ini nggak diamalin, apa yang terjadi? Maka pagi harinya dia akan menjadi jiwa yang buruk, pemalas. Orang kafir, ya, orang munafik bisa jadi meninggalkan perkara-perkara ini. Sehingga apa? Di pagi harinya jiwa mereka buruk, jiwa mereka menjadi jiwa yang pemalas. Nas'alullah al-afiyah. Nah, sunnah apa ketika bangun tidur? Bangun tidur termasuk sunnah kebiasaan Nabi SAW, ya, shalla raka'ataini khafifataini. Ya, pertama sunnahnya setelah baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jangan lupa gosok gigi, kemudian cuci tangan dulu. Ya, kemudian berwudu, kemudian salat apa? Raka'ataini khafifataini. Yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat yang ringan. Sebelum mulai salat malam,
sebelum mulai sholat tahajud. Ya, dua rakaat yang ringan, pendek-pendek saja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, pendek. Setelah itu baru masuk kita melakukan sholat malam atau sholat witir, terserah yang biasa dia lakukan. Barakallahu fikum. Kemudian, apakah boleh kita menceritakan mimpi kita dan bagaimana dengan buku-buku tentang penafsiran mimpi serta orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi? Pertama, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahibati fillah, ya, mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah, min Allah, ru'yatu min Allah, wa ru'yatu minasyaitan, dan mimpi dari setan. Dan yang ketiga, apa? Mimpi yang hanya bunga tidur. Mimpi dari Allah adalah mimpi baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh diceritakan. Ya, misalkan mimpi dia melihat gajah masuk dalam rumahnya. Itu mimpi keberuntungan besar misalkan. Ya, ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi mendapat ikan yang banyak. Ya, ini tafsir-tafsir yang baik. Nah, atau mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat. Kalau mimpi melihat Rasulullah ada syarat. Syaratnya apa? Dia harus tahu ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana fisiknya Nabi, kulitnya Nabi. Bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tingginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca. Kalau ada orang ngaku saya mimpi ketemu Nabi, ya, katanya apa? Saya perintah kamu, ya, bahwa kamu sekarang sudah boleh meninggalkan sholat, boleh berzina, boleh minum khamr, ya. Syariat sudah saya hapuskan dari diri kamu. Ini mustahil. Tanya kepada dia soal berikutnya. Kamu ngaku mimpi ketemu Nabi, ya? Kata kamu, Nabi menyuruh membuang syariat dari diri kamu, ya? Nah, iya, saya mimpi ketemu Nabi. Gimana coba ciri-cirinya Nabi? Nabi itu wajahnya putih, mulus, nggak ada kumis, nggak ada jenggot, ya. Nabi itu rambutnya keriting, ya. Nabi itu badannya agak gemuk. Nah, ketahuilah, ini sungguh dusta. Sebenarnya dalam mimpi dia itu adalah syaitan. Syaratnya kalau mimpi ketemu Nabi harus tahu sifat fisik Nabi SAW. Ya, terus yang dibicarakan bukan perkara yang menyelisih syariat. Ya, apalagi cerita mimpi dibikin-bikin. Ya, saya ketemu dengan corona SMS saya, hati-hati. Ya, saya ketemu dengan Nabi memegang bahu saya. Ya, apalagi bukan dalam keadaan tidur, dalam keadaan sadar. Ini suatu yang mustahil. Ketahuilah, jika ada orang mimpi ketemu Nabi, dia harus tahu ciri fisik Nabi SAW. Dan perkara itu perkara yang tidak menyelisih syariat. Ya, tidak menyelisih syariat. Nah, kalau mimpi ketemu Nabi tapi nggak tahu ciri fisik Nabi dan kita tanya ternyata nggak ada padanya ciri fisik Nabi, ketahuilah itu setan yang ngaku jadi Nabi. Ya, adapun setan dia nggak bisa menyerupai Nabi. Sebagaimana disampaikan, inna syaitana la yumathilul habib. Sesungguhnya setan itu nggak bisa menyerupai al-habib, menyerupai Nabi SAW. Ya, nggak bisa. Kalau ada setan ngaku Nabi, ya, ngakunya Nabi, ternyata wujud fisiknya nggak seperti wujud fisik ciri-ciri Nabi dalam riwayat hadis yang sahih, ketahuilah, ini adalah kedustaan. Ini adalah kedustaan. Mimpi dari Allah, mimpi yang baik. Mimpi dari setan, mimpi yang jelek. Mimpi berperang dengan saudaranya. Misalkan mimpi mimpi ditampakkan di hadapan dia makhluk-makhluk buas. Ya. Kalau seperti ini, kalau mimpi yang jelek, ya, sambil bertawat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambil meludah ke kiri. Ketika terbangun, terkaget, kemudian kembali posisi kanan. Jangan lupa,
Sunnah-sunnah sebelum tidur dilakukan. Baca ayat kursi. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali sambil ditiupkan dan dibasuhkan ke tubuhnya. Baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur. Nah, barang siapa baca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan jaga dia. Coba bayangkan, Allah jaga kita. Biar apa? Biar setan gak masuk dalam mimpi kita. Kalau mimpinya mimpi buruk, maka jangan ceritakan. Jangan sampaikan kepada siapapun. Khawatir apa? Khawatir mimpi buruk itu terjadi betulan pada diri kita. Nasallallahu alaihi. Dan mimpi yang ketiga, mimpi bunga tidur. Artinya mimpi yang gak ada artinya. Kapan ini terjadi biasanya? Terjadi ketika apa? Kita mengalami satu kejadian, kemudian di malamnya terbawa mimpi. Ini berarti apa? Hanya bunga tidur saja. Ada satu kejadian yang terkait dengan mimpi tersebut. Ya, misalkan kita mimpi berjumpa dengan seorang teman itu melakukan kebaikan, berjanji baik untuk kita. Kemudian mimpi di malamnya dia mimpi terkait dengan pembicaraan kita sebelumnya di siang hari. Maka yang demikian hanyalah bunga tidur saja. Nah, hanya bunga tidur saja. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian tentang pentafsiran mimpi, orang yang menafsirkan mimpi, ahli tafsir mimpi, ya, biasanya mereka ini hafal Al-Quran. Terkadang mentafsirkan mimpi, ada kisah-kisah dalam Al-Quran yang bisa dikirat ke mimpi tersebut. Kedua, dia hafal hadis Nabi SAW. Ketiga, dia biasa belajar membaca tafsir mimpi-mimpi yang dibawakan oleh ulama sebelumnya, ya, seperti Ibnu Sirin atau yang selainnya, ya, sehingga dia terampil dalam menafsirkan mimpi, sudah terbiasa menafsirkan mimpi. Dan yang berikutnya itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada ahli tafsir mimpi. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Allah memberikan fadilah kepada orang yang Allah inginkan, ya. Allah berikan dia mentafsir mimpi. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian bagaimana hukumnya kalau arisan ada uang sukarela untuk pengelola? Arisan, ya, ini sempat diperbincangkan. Jika arisan ini, ya, semisal wujudnya dan hakikatnya seperti utang piutang, maka jangan dilakukan. Kita nggak butuh. Nah, dan sebagiannya membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jikalau seperti utang piutang, ngapain kita arisan? Seperti hukumnya hukum bermudah-mudahan utang. Nah, ya, dan sebagian membolehkan karena ada uang kita di situ dan hanya diputar-putar saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan arisan ini kalau untuk pengelola, jangan ambil uang arisan karena bisa masuk riba. Ya, tapi apa? Ambil uang lain. Arisan sendiri, uang untuk pengelola, biaya pengelola, pakai uang sendiri. Ini kita ambil yuk iuran untuk pengelola. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum tidur? Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas adab sebelum tidur dan hikmah di balik adab Nabi SAW sebelum tidur. Nah, sudah kita jawab pertanyaan ke-7, sudah kita jawab. Nah, kemudian sudah kita bahas pula tentang masalah arisan. Bagaimana menghapus dosa masa lalu setelah hijrah? Hati selalu terbayang dosa masa lalu. Adakah amalan yang bisa membuat hati tenang sehingga bisa lebih khusyuk? Nah, pertama, pertanyaan ini lihat. Kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan muncul dari seorang mu'allaf, orang yang kafir, non-muslim sebelumnya, kemudian masuk Islam, maka Nabi sudah memberikan kabar gembira. Sebagaimana datang dari sahabat Nabi Hakim bin Hizam, dia berkata, "Ya Rasulullah, kunna fil jahiliyah." Ya Rasulullah, dulu kami ketika masa jahiliyah, ya, kami sering melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti apa? Membebaskan budak, berinfak, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, ya, membantu saudaranya. Apakah amalan ini bermanfaat untuk kami ya Rasulullah? Kemudian apa jawab Rasulullah? Aslamta ma aslafta minal khair. Ya, kamu masuk Islam
Dan apa yang kamu lakukan dari perbuatan baik kamu, itu apa? Allah akan catat. Ini kabar gembira bagi mu'allaf. Ya. Apa? Kalau kamu masuk Islam, amalan baik yang kamu lakukan sebelumnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan kejelekan kamu, ya, dari sebelumnya mungkin pernah berzina, minum khamr, mungkin terlena dengan riba dan lain sebagainya, ya, berbuat akhlak buruk dan sebagainya, itu akan dihapus. Yang baiknya dicatat, yang jeleknya dihapus. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada para mu'allaf. Ya, kepada para mu'allaf. Lain, kalau orang kafir, non-muslim, melakukan kebaikan-kebaikan dan dia mati dalam keadaan kekafirannya, maka kebaikan nggak dicatat di akhirat. Berbeda dengan mu'allaf. Ya, maka kejelekan-kejelekan dia ini, ya, kebaikan-kebaikan dia ini hanya menguntungkan di dunia. Ya, Allah akan lipat gandakan orang-orang kafir yang berbuat baik. Ada orang kafir suka bantu orang muslim. Ada orang kafir suka sedekah, suka infak. Ada orang kafir ringan tangan membantu saudaranya. Ada orang kafir ucapannya baik-baik, ya, nggak suka mencela. Ada orang kafir kebaikan dia, dari semua kebaikan dia, Allah lipat gandakan hanya di dunia. Dengan kebaikan dia, Allah tambahkan rizki dia semakin kaya. Allah tambah panjangkan umur dia. Ya, tapi apa? Setelah dia mati, sama sekali tidak membawakan efek. Ya, nggak dicatat pahala di sisi Allah di akhirat. Ya, juga kebaikan dia hanya berarti di dunia begitu saja. Sirna, karena dia tidak bersyahadat, dia tidak masuk Islam. Beda dengan mu'allaf. Adapun juga kita, siapa di antara kita yang nggak pernah berbuat dosa? Kita semua pernah berbuat dosa, kecilnya atau besarnya. Ya, dan jangan sekali-kali mengentengkan dosa kecil. Dosa kecil bisa jadi dosa besar. Bukan hanya dosa besar saja yang kita takuti, dosa kecil juga demikian. Sebagaimana datang dari Ibnu Mas'ud dan Nabi SAW. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang kuat melihat dosa itu seperti apa? Kal jabal sayaqa'u alaih, seperti gunung akan menimpa kepala kita. Ini dosa kecil. Ya, dan sebaliknya orang-orang yang mengentengkan dosa, mereka melihat dosa kecil itu seperti apa? Kadzubab yamurru fawqa anfih. Seperti apa? Lalat yang nempel di hidungnya, hinggap kemudian terbang. Dianggap enteng. Hati-hati, mengentengkan dosa kecil bisa berubah menjadi besar. Dosa kecil dilakukan terus-menerus bisa jadi dosa besar. Dosa kecil dilakukan di hadapan khalayak umum atau disebarkan di media maya, kecil bisa menjadi besar. Kenapa? Karena merangsang yang lainnya untuk terjatuh dalam perbuatan yang sama. Nah, nas'allallahu al-afiyah. Hati-hati. Maka dosa apapun kita bertobat kepada Allah. Adapun dosa kecil itu dihapus dengan kebaikan kita. Al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu menghilangkan, menggugurkan dosa kecil. Perbuatan baik seperti apa? Ucapan kita. Ya, kemudian salatnya kita. Ya, kemudian dari Jumat ke Jumat juga demikian. Kemudian menyingkirkan duri di jalan. Semua ini menghapuskan dosa kecil. Ya. Akan tetapi untuk dosa besar, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus. Dan syaratnya taubat ada 4. Pertama, ikhlas. Kedua, an-nadam, menyesali perbuatan dia. Kemudian ketiga, al-azm, yaitu bertekad tidak mengulangi lagi. Kemudian yang keempat, ayyakuna fi waqtil hajah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hendaknya ketika dia ingin tobat, ketika itu dia langsung bertobat, tidak mengulur-ulur waktu tobatnya. Nah, langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimani wa rahimakumullah, maka ini jangan sampai tobatnya tobat sambal. Ya, hadirkan rasa harap kita agar tobat kita diterima. Kita takut mengulangi dosa-dosa ini. Nah, ya, dosa besar harus bertobat. Dan penghapus dosa besar itu sedikit. Pintunya sedikit, nggak seperti dosa kecil. Ya, di antara pintu-pintu penghapus dosa besar, taubat. Kemudian disebutkan Imam Ahmad apa? Birrul walidain kita, bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah tua. Ya, itu bisa menghapus dosa besar. Bisa menghapus dosa besar. Hati-hati. Perbuatan yang kita anggap ringan, kadang bisa jadi dosa besar. Seperti hati-hati, ngeprank orang yang buta, tanya jalan,
itu sudah dosa besar. Ya, itu sudah dosa besar. Ya. Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, ya, bahwasanya beliau sudah mengingatkan, la'anallahu man kammahu a'ma anis sabil. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Ini ada orang buta, ya, mata tertutup, matanya buta, ya, pakai tongkat, tanya di mana jalan menuju toko sembako, disesatkan. Mereka kira itu dosa kecil. Ini dosa besar, ya, dosa besar. Menyesatkan orang buta dari jalan, Allah laknat. Dan ciri-ciri dosa besar adalah apa? Yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jangan usaha ngeprank orang buta, diprank. Subhanallah. Ya. Demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian soal yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. La ilaha illallah. Maka kita banyak kita banyak hadirkan rasa harap kita agar tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyesali dosa-dosa kita, jangan mengulangi dosa-dosa kita, ya. Ikhlas karena Allah kita meninggalkan maksiat tersebut, ya. Selanjutnya semoga dimudahkan untuk Allah hapus dosa-dosa kita semua, ya. Untuk Allah hapus dosa-dosa kita. Nabi sudah mengingatkan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu salah, ya. Nabi sudah mengingatkan khata'. Khata' di sini pakai tasydid. Namanya tasydid artinya apa? Banyak salah. Bukan salah satu kali, dua kali, banyak salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak salah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering tobat kepada Allah. Dan tobat dibagi menjadi dua. Ya, taubatun amah, taubatun khasah. Taubatun amah, tobat dari semua dosa, kecilnya, besarnya, disengaja ataupun tidak. Dan taubatun khasah. Khasah itu dari satu dosa kita. Salah satu dosa kita yang kita melihat itu dosa besar. Nah, semoga Allah terima taubat kita. Kemudian setelah bangun tidur cuci tangan, apakah wajib istinsyak? Ya, cuci tangan untuk wudu istinsyak. Ulama berpendapat hukumnya istinsyak adalah wajib. Adapun madmadah, berkumur-kumur, hukumnya sunnah. Makanya Nabi bersabda, "Fabalik fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Rawahu Muslim. Bersungguh-sungguhlah ketika kamu beristinsyak. Istinsyak ini sambil wudu, sambil bebarengan masukkan ke hidung, juga masukkan ke mulut untuk kumur-kumur. Masuk ke mulut untuk kumur-kumur. Kumur-kumur hukumnya sunnah. Istinsyak hukumnya wajib. Ya. Kemudian dihirup. Fabalik fil istinsyak. Maka sungguh-sungguhlah untuk beristinsyak sampai masuk ke sini. Ya. Kecuali jika kamu puasa, nggak usah bersungguh-sungguh. Nggak usah bersungguh-sungguh. Dan manfaatnya istinsyak banyak. Karena banyak saraf di sini. Ya. Banyak saraf di sini. Wallahu alam. Kita bahas dalam kesempatan yang lain. Nah, bagaimana solusi bagi suami istri dalam memenuhi kebutuhan biologisnya? Karena tidak bisa bertemu selama berbulan-bulan karena suami sedang berdinas. Makanya, sebagaimana disebutkan, ya, juga dinukilkan oleh Syalbani rahimahullah, sebaik-baik orang mencari ma'isyah, sebaik-baik orang mencari mata pencaharian adalah di tempatnya. Ya. Bisa diartikan di tempatnya, di kampungnya. Bisa diartikan di tempat yang dia tinggal bersama keluarganya. Sehingga apa? Nggak jauh-jauh dari keluarganya. Kenapa? Namanya manusia, fitrah manusia. Ingin menyalurkan nafsu birahinya dia. Kalau dia sering berpisah dengan istrinya, yang istri ini halal bagi dia untuk dia datangi, maka apa yang terjadi? Akan timbul fitnah. Akhirnya apa? Dia jauh dari istrinya, sering melihat perkara yang haram, dunia maya atau dunia nyata. Apa yang terjadi? Akan menimbulkan bahaya. Bahaya apa? Agama dan fisiknya. Bahaya dari agama, dia terjatuh fitnah. Siapa yang menjamin diri dia aman dari fitnah? Bekerja satu kantor dengan wanita. Ya, naik angkotan umum,
ya, atau naik kereta umum, atau naik pesawat, pasti bertemu dengan wanita. Bahaya untuk agama dia, fitnah. Rasulullah saja takut. Pernah Rasulullah SAW ketika duduk bersama para sahabatnya, ada lewat wanita, ya, yang di hadapan majelisnya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah melihat waktu itu timbul nafsunya, yaitu ingin mendatangi istrinya karena khawatir fitnah. Ya. Semua nafsu itu tercela, kecuali nafsu untuk mendatangi istrinya. Itu yang terpuji. Maka Rasulullah langsung meninggalkan majelisnya dan Rasulullah mendatangi istrinya. Kemudian Rasulullah balik ke majelisnya dalam keadaan rambutnya basah dan duduk bersama para sahabatnya. Ini Rasulullah. Nah, lah kita orang siapa? Iman kita seperti apa? Nah, maka yang paling bagus dekat dengan istrinya. Kalau Anda berdinas di tempat jauh, bawa istri Anda. Atau mungkin Anda kumpulkan biaya dulu, kerja, sabar dulu, ya, nggak usah lama-lama. Setelah kumpul biaya, Anda pulang, buka usaha di kampung. Nah, adapun jika pertanyaan ini mau saya merekomendasi poligami, hati-hati. Poligami itu nggak sembarangan, butuh syarat. Ya, syarat poligami juga berat. 6 syarat diantara sebutkan oleh para ulama. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahumullah. Ya, juga ulama menyebutkan yang lainnya, diantaranya adil. Ya, adil di sini bukan adil masalah hati, tapi adil dalam 4 perkara: tempat tinggalnya, ma'isyahnya, yaitu nafkahnya, kemudian pakaiannya, ya, kemudian juga mabitnya, bermalamnya. Kalau Anda khawatir nggak bisa berbuat adil, maka apa? Fawahidah. Ya. Kalau takut apa? Allah ta'dilu. Kalau takut tidak berbuat adil, maka cukup 1 aja. Kalau enggak apa? Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan salah satu badannya miring ke salah satu sisi. Karena dia nggak berbuat adil. Kemudian syarat berikutnya, fisik juga harus kuat. Ya. Orang lemah, impoten, mana mungkin poligami. Ya, haram. Satu didolimi, mau mendolimi yang lainnya. Kemudian sabar. Kemudian sodr wasi, dada lebar. Sehingga ketika menghadapi masalah, 1 istri aja sering bertengkar. Ya, 2 istri dia paling gak sabar lagi. Akan mudah terjadi perceraian, pertengkaran, penganiayaan, penelantaran anak-anak. Nasallallahu afiyah. Kemudian syarat berikutnya adalah yaitu ghurfah atau baitun mustaqil. Ya, tempat yang terpisah-pisah. Nabi SAW punya 9 istri, punya 9 kamar. Nggak harus rumah besar, kamar-kamar saja. Kamar di situ ada kamar mandinya juga, ada dapurnya di situ. Nggak terlalu besar. Makanya Nabi dijuluki Ashabul Hujurat, yang memiliki kamar-kamar. Nah, demikian. Kemudian dalam perkara ma'isyah, nafkah, mampu menafkahi. Mahar ada untuk bayar mahar. Kemudian juga nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka perlu diperhatikan, ya, lihat maslahat mudarat. Kalau ternyata mengambil kebijakan gini seperti ta'addud, poligami, kemudian mudaratnya sangat besar, jangan dilakukan. Ya, lihat ditimbang maslahat dan mudarat. Maslahat dan mudarat. Barakallahu fikum. Ya, maka perlu dipertimbangkan. Paling bagus Anda dalam kondisi seperti ini, ya, Masya Allah, cari lapangan kerja yang dekat dengan keluarga Anda. Ya, atau keluarga Anda dibawa ke tempat lingkungan kerja Anda. Sehingga agama kita lebih terjaga. Ya. Dengan Anda dilayani oleh istri, setiap hari mata yang liar ini akan jadi tunduk. Mata yang liar akan jadi tunduk. Dan orang yang semakin taat kepada Allah, tidak melihat sesuatu yang haram, dunia maya atau dunia nyata, ya, ulama sudah mewasiatkan, ya, aqwahum fawqal firash atqahum atqan nas. Ya, orang yang paling kuat di ranjang bersama istrinya adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang menundukkan pandangan, mereka yang paling kuat di ranjang. Demikian para ulama salaf. Nabi juga demikian, menyukai ahabbu ilayya at-tib wan nisa. Yang paling kusukai, ya, min dunyakum, dari dunia kalian, yaitu apa? Minyak wangi atau yang wangi-wangi, enggak harus minyak wangi, harum-haruman, dan apa? Kaum wanita. Istri 9 khusus untuk Nabi SAW. Karena kekuatan Nabi SAW yang lebih. Nabi bahkan bisa mendatangi istrinya dalam semalam 9 istri. Nah, rahimah dan rahimakumullah, demikian.
Ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Mungkin Anda bisa muncul ide, mungkin bisa berkreasi menciptakan lapangan kerja baru untuk diri Anda bersama istri Anda, yaitu di rumah. Adapun wanita, jangan kerja. Termasuk ciri-ciri tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kaum wanita ikut mencari nafkah. Ya, biarkan wanita jadi IRT, ibu rumah tangga, sudah cukup. Itu karir wanita yang paling bagus, paling top. Ladang surganya wanita adalah di rumah, bukan di luar. Nah, adapun wanita jika mereka punya mindset, saya kurang penghidupan rumah tangga, sehingga saya perlu cari rezeki di luar untuk nambah gaji istri. Bisa jadi mencari nafkahnya dia di luar, itu bisa jadi perkara harta istidraj. Memang dapat gaji, tapi uang ini nggak berkah. Berkah untuk diri dia, suaminya, anaknya. Nah, kenapa? Karena Nabi sudah mengingatkan. Sebagaimana dalam firman Allah, waqarna fi buyutikunna, hukum asalnya kaum wanita itu tinggal di rumahnya, nggak boleh banyak keluar. Keluar ketika ada perkara darurat, hajah, keperluan. Nah, juga Nabi SAW mengingatkan dalam sabdanya, idza kharajatil mar'a istashrafaha syaitan. Jika wanita keluar, maka setan akan menghiasi dia. Akan menjadikan fitnah bagi kaum laki-laki. Ya. Makanya banyak lapangan kerja, kaum laki-laki nganggur. Kenapa? Karena wanita ikut bekerja. Karena menyelisih apa? Tabiat kaum wanita. Nah, jadi rizkinya wanita, istri, anak itu ada pada suami. Allah memberikan rizki melalui suami, dan suami jangan merasa itu uang dia semua. Sungguhnya ada hak-hak rizki istri yang disalurkan melalui suami. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kemudian, nah, semoga Allah merahmati dan menjaga Ustadz. Demikian juga Anda, amin. Saya mempunyai ibu yang sudah lanjut usia, mempunyai sakit sesak dan kaki bengkak. Untuk herbalnya apa sih? Dan apa boleh dilakukan pembekaman di area kaki? Saya sangat mengharapkan jawabannya Ustadz. Lihat kondisinya. Sindrom panas atau sindrom dingin. Ya, biasa kalau cairan berlebih, memang dia ada sindrom panas. Dan kemungkinan yang masalah di jantung. Ya, karena biasanya jantung pakai arterinya, dia memompa ke bawah kuat, tapi arus balik venanya dia lambat, sehingga timbul pembengkakan. Bisa permisi, kalau laki-laki bisa di skrotum, bisa di kaki, kalau wanita di kaki. Mungkin juga nanti lari ke paru-paru, paru-paru juga bengkak, sesak, nafas. Ini kembalinya ke jantung. Makanya hati-hati, apa sebabnya diantaranya? Bisa jantung terlalu lelah. Kenapa? Salah pola makan. Salah menggabungkan kombinasi makanan, salah mengatur jadwal makan, juga waktu yang salah makan, juga bisa karena makanan yang dia makan terlalu banyak bersifat panas, contoh lemak. Jika makanan yang dia makan mengandung LDL yang sangat tinggi, yang mana LDL ini sulit dipecah, ya, akhirnya apa? LDL ini cikal bakal menimbulkan plak di pembuluh darah. Jikalau makanan ini mengandung trigliserid tinggi, maka akan menyebabkan pembuluh darah itu kaku, kurang lentur. Ya, makanya diantaranya cari obat yang untuk menormalkan fungsi jantungnya. Pertama, diagnosa ditegakkan dulu. At-tashkhis, penegakan diagnosa perlu. Ya, dilihat masih banyak pertanyaan untuk bisa menjawab kasus yang si penanya tanyakan. Barakallahu. Semoga Allah sembuhkan ibu Anda, ibu kita semua. Kemudian untuk berikutnya, kalau ibu hamil disarankan tidur miring ke kiri secara medis. Ya, ibu hamil tidur miring ke kiri. Lantas apakah bisa dipraktikkan tidur miring ke kanan? Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Itu saja karena sudah lebih 15 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Harap dimaklumi jika ada keterbatasan atau kesalahan ucap dari saya. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, dunia wal akhirah, dan untuk Anda semua, dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.